Selamat datang dan kembali lagi di Superkasa Channel. Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengajukan surat keberatan mengenai pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK. Jabatan itu semula dipegang oleh Anwar Usman hingga terjerat kasus pelanggaran etik berat. Hakim MK Eni Nurbaningsih mengonfirmasi munculnya surat keberatan yang dimohonkan Anwar Usman. Surat itu tiba ke meja MK pada pekan lalu. Ya betul, ada surat keberatan dari Yang Mulia Anwar Usman atas Surat Keputusan Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 9 November tahun 2023 tentang pengangkatan Yang Mulia Suhartoyo sebagai Ketua MK 2023, kata Eni ketika dikonfirmasi pada Rabu tanggal 22 November tahun 2023. Eni menyebut surat keberatan tersebut diajukan Anwar Usman ke MK oleh 3 kuasa hukumnya pada tanggal 15 November tahun 2023. Surat tersebut disampaikan oleh 3 kuasa hukum Yang Mulia Anwar Usman bertanggal 15 November tahun 2023, ujar Eni. Hingga saat ini, surat itu masih dikaji dalam rapat permusyawaratan hakim, RPH. RPH merupakan mekanisme pengambilan keputusan para hakim MK. Dalam RPH menyangkut surat tersebut, Anwar Usman tidak disertakan. Saat ini surat tersebut sedang dibahas dalam RPH dan belum selesai pembahasannya. Yang Mulia Anwar Usman tidak hadir dalam pembahasan tersebut, ujar Eni. Sebelumnya, Suhartoyo terpilih menjadi Ketua MK berdasarkan RPH mengenai pemilihan Ketua MK pada tanggal 9 November tahun 2023. Suhartoyo menjadi Ketua MK untuk masa jabatan tahun 2023 sampai tahun 2028. Sidang pleno dipimpin oleh Wakil Ketua MK, Saldi Isra. Para hakim MK yang hadir dalam prosesi itu ialah Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, Guntur Hamzah, Daniel Yusmik Foek, Wahidudin Adams, Arif Hidayat dan Manahan Sitompul. Adapun Hakim Konstitusi Anwar Usman tak menunjukkan batang hidungnya ketika momen pengucapan sumpah jabatan tersebut. Begitu pula Presiden Joko Widodo yang tak hadir dalam pelantikan Suhartoyo. Padahal Jokowi muncul ketika Anwar dilantik jadi Ketua MK pada Maret lalu. Diketahui, MK memberhentikan Anwar Usman dari kursi Ketua MK karena dijatuhi sanksi berat. Hanya saja, putusan ini melahirkan dissenting opinion, DO, atau pendapat berbeda karena MK hanya mengubah status Anwar dari Ketua MK menjadi Hakim MK biasa. Dalam DO-nya, anggota MK Bintan Saragih meminta Anwar Usman disanksi pemberhentian tidak dengan hormat PTDH. Sanksi terhadap Anwar menyusul deretan pelaporan terhadap MK akibat MK yang memutus 7 perkara uji material pasal 169 huruf Q UU Pemilu mengenai batas usia minimal calon presiden Capres dan calon wakil presiden Cawapres pada Senin tanggal 16 Oktober tahun 2023. Sebanyak 6 gugatan ditolak. Tetapi, MK memutuskan mengabulkan sebagian satu gugatan yang diajukan oleh seorang mahasiswa bernama Almas Sakibiru Rea. Perkara itu masuk ke MK dengan nomor 90/21/2023. Putusan yang pro pencalonan Gibran tetap diketok meski dihujani 4 pendapat berbeda atau dissenting opinion Hakim MK dan 2 alasan berbeda dari Hakim MK. Pekan lalu, mantan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) Adok Jimli Asidiki juga merespons advokat muda pengawal konstitusi (AMPK) yang mengadukan putusan MK ke Dewan Etik MK. AMPK mempersoalkan pemberhentian Anwar Usman sebagai Ketua MK. Kalau ada kaitannya dengan laporan terkait putusan MK itu tidak ada forumnya sudah selesai. Tidak ada forum lain yang bisa menilainya, kata Jimli kepada wartawan di gedung MK usai pelantikan Ketua MK Suhartoyo, Senin, tanggal 13 November tahun 2023. Jimli menegaskan tidak ada mekanisme hukum untuk melawan putusan MK. Jimli merasa pelapor bakal salah alamat kalau mengadukan tak adilnya putusan MK ke pengadilan di bawah Mahkamah Agung. Tidak ke Pengadilan Tun Tata Usaha Negara, tidak Pengadilan Negeri
pengadilan pidana, mereka itu kan peradilan hukum. Begitu juga tidak ke peradilan agama. Karena mereka menilai dari segi hukum, sedangkan MK menilai dari segi etika. Jadi nggak ada hubungan sesuatu yang melanggar hukum bisa aja, tapi itu beda dengan yang melanggar etika, ujar Jimli. Jimli juga mengingatkan sesuatu yang melanggar etik belum tentu melanggar hukum. Adapun sesuatu yang melanggar hukum sudah dengan sendirinya melanggar etik. Kalau dia melanggar hukum tentu ia bisa disebut melanggar etik juga. Tapi yang kita nilai pelanggaran etika, nggak ada hubungan. Jadi peradilan hukum tidak bisa menilai, dia akan menilai dari segi hukum, ujar mantan ketua MK pertama itu. Jimli lantas berseloroh agar mereka yang tak puas dengan putusan MK mengadu ke Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Jadi tidak ada lagi forum yang bisa mengadili putusan MK. Oke, tidak ada yang bisa persoalkan. Kecuali PBB. Nah kalau ke PBB silakan. Laporan ke PBB sana. Kalau di dalam sistem bernegara selesai, ucap Jimli. Bagaimana menurut Sobat Super semua tentang hal ini? Silakan berikan komentarnya, terima kasih.